Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin memaparkan untuk pendataan KJP tahap 2 tahun 2025 dasar hukum Pergub nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan. Persyaratan penerima, persyaratan umum, yang pertama murid dengan usia 6 sampai 21 tahun. Yang kedua, terdaftar sebagai murid pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. Yang ketiga, memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan domisili di DKI Jakarta. Yang keempat, memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Yang pertama, siswa wajib terdaftar dalam DTKS. Yang kedua, anak panti sosial berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial. Yang ketiga, anak penyandang disabilitas dan anak dari penyandang disabilitas yang terdaftar dalam besaran KJP Plus. Bapak Ibu bisa lihat besarannya untuk jenjang SD, MI, SDLB, SMP, MTS, SMPLB, SMA, MA, SMA LB, SMK, PKBM, dan LKP. Tata cara pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2025. Tata cara pertamanya, orang tua atau wali murid datang ke sekolah pada saat pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2025. Yang kedua, orang tua atau wali murid membawa dokumen persyaratan pendaftaran KJP Plus. Yang persyaratannya yang pertama, surat permohonan kepada gubernur. Yang kedua, surat pernyataan ketaatan mengGP Plus sesuai ketentuan. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Keempat, fotokopi KTP orang tua atau wali murid. Timeline pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2025. Timelinenya tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2005, orang tua atau wali murid menyiapkan berkas persyaratan usulan KJP Plus. Untuk pendaftaran tanggal 30 Juli sampai dengan 7 Agustus 2025. Verifikasi dan unggahan SPTJM itu tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 2025. Untuk verifikasi dinas pendidikan di tanggal 11 sampai 16 Agustus 2025. Untuk penetapan penerima melalui keputusan Pak Gubernur tanggal 18 Agustus sampai dengan 30 September 2025. Tata cara sekolah verifikasi kelayakan pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2025. Yang pertama, pengecekan DTKS. Siswa harus terdaftar pada DTKS kategori layak. Yang kedua, kelayakan dokumen persyaratan, surat permohonan kepada Pak Gubernur, surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua atau wali. Yang ketiga, kelayakan legalitas dan identitas. Yang pertama, terdaftar sebagai murid aktif di sekolah Bapak Ibu, memiliki NISN dan daftar di Dapodik atau MNIS. Kedua, murid disiplin hadir bersekolah. Memiliki kepatuhan terhadap tertib sekolah dan tidak melanggar larangan sekolah. Yang keempat, kelayakan sebagai anak keluarga tidak mampu. Verifikasi kelayakan yang pertama itu dipastikan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam satu kakak tidak ada yang berstatus sebagai ASN, TNI Polri, anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, DPRD Kabupaten, pegawai tetap BUMN, pegawai tetap BUMD.
Verifikasi kelayakan kedua, anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Verifikasi kelayakan yang ketiga, anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar. Verifikasi kelayakan yang keempat, anggota keluarga dalam satu kakak tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek. Berarti ini ada nih paparannya. Tapi bisa sosialisasi, sering bicara dari laptop. Larangan penerima KJP Plus. Itu yang pertama, larangannya membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur oleh Pergub. Siswa tidak boleh merokok, menggunakan dan mengedarkan narkoba atau obat-obatan terlarang, melakukan perbuatan asusila, pergaulan bebas, pelecehan seksual, terlibat dalam kekerasan, terlibat tawuran, terlibat geng motor, minum minuman keras, minum minuman alkohol, terlibat pencurian, melakukan pemalakan, pemerasan, penjamretan, terlibat kelahian, terlibat penipuan, terlibat mencegah massal, membocorkan soal kunci jawaban, terlibat pornografi atau pornografi, menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun media daring, membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan, sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan, sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan. Mengadakan atau menjaminkan bansos biaya pendidikan atau buku tabungan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan. Meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun, melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tertib sekolah atau peraturan sekolah.